Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Foundation of Group Behavior and Organizational Structure. Ini merupakan anggota kelompok kami, ada Caya Fatma NRP 11, Juan Safira NRP 48, Goza NRP 75, Rizky Akbar 81, dan Anindya Gita NRP 89. Yang pertama, defining and classifying groups. Dalam perilaku organisasi, sebuah kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk formal group, yaitu kelompok kerja yang ditunjuk dan ditentukan oleh struktur organisasi, dan untuk informal group adalah grup yang bukan terstruktur secara formal maupun organisasi, yang ditentukan saat menanggapi kebutuhan untuk kontak sosial. Next. Selanjutnya, social identity, yaitu perspektif kapan dan mengapa individu dalam mempertimbangkan sendiri anggota kelompoknya. Yang pertama, pada waktu berbagai pengalaman, khususnya pengalaman menyakitkan. Kedua, citra dan harga diri dapat mengidentifikasi individu dalam menentukan sebuah pencapaian dalam kelompok. Selanjutnya, seseorang memiliki reaksi emosional terhadap kegagalan atau keberhasilan kelompok. Selanjutnya, seseorang bahkan bisa memimpin atau mengajak orang lain mengalami kesenangan karena melihat kelompok lain menderita. Selanjutnya, seseorang mungkin membentuk kelompok sesuai identitas mereka selama hidup, seperti tempat bekerja, kota tempat tinggal, profesi, latar belakang agama, etnis, dan jenis kelamin. Next. Selanjutnya, seseorang dapat memilih mana dari identitas sosial yang paling menonjol dalam sebuah situasi. Selanjutnya, identitas sosial membantu individu memahami siapa dan di mana yang cocok dengan orang lain. Selanjutnya, dalam organisasi dan kelompok kerja, individu dapat mengembangkan banyak identitas melalui dua hal, yaitu identifikasi relasional dan identifikasi kolektif. Next. Selanjutnya, terdapat in-groups and out-groups. Untuk in-group favoritism adalah perspektif di mana kita melihat anggota in-group kita lebih baik daripada orang lain, dan orang yang tidak berada dalam kelompok kita yaitu sama aja. Selanjutnya, out-group yaitu kebalikan dari in-group, di mana yang dapat berarti semua orang di luar grup, tetapi biasanya merupakan grup lain yang teridentifikasi. Next. Selanjutnya adalah social identity threat. In-group dan out-group menjadi ancaman identitas sosial yang mirip dengan ancaman stereotip. Dengan ancaman identitas sosial, individu percaya bahwa mereka secara pribadi akan dievaluasi secara negatif karena hubungan mereka dengan kelompok yang tidak dihargai, dan mereka mungkin kehilangan kepercayaan diri dan efektivitas kinerja. Selanjutnya ada PEM atau Punctuated Equilibrium Model of Group Development. Jadi model Punctuated Equilibrium adalah model perubahan organisasi yang berpengaruh yang dapat memajukan teori dan memandu tindakan manajerial. Jadi PM ini merupakan framework yang diciptakan oleh Mark Clarkson untuk perubahan organisasi di mana perubahan relatif stabil, tapi mengalami ledakan singkat dari perubahan fundamental. Berikut merupakan gambar dari PEM. Jadi next. Selanjutnya ada tentang role requirement, change in different situation, di mana setiap orang memiliki sejumlah peran yang berbeda-beda baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Role atau peran merupakan serangkaian pola perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seseorang yang menempati posisi tertentu dalam unit sosial. Terdapat beberapa jenis role requirement. Yang pertama ada role perception, di mana role perception merupakan pandangan seseorang tentang bagaimana seharusnya dia bertindak dalam situasi tertentu. Seseorang mendapatkan role perception dari situasi atau kondisi sekitar, seperti misalnya dari teman, buku, film, dan televisi. Selanjutnya ada role expectation, di mana bagaimana cara orang lain percaya bahwa seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Misalnya, seorang hakim dianggap memiliki sikap yang bijaksana dan sopan, sedangkan seorang pelatih sepak bola dianggap agresif dan menginspirasi pemain. Dalam lingkungan kerja, role expectation dilihat pada perspektif kontak psikologis.
Yang ketiga ada role conflict, di mana role conflict merupakan situasi di mana seseorang dihadapkan pada ekspektasi peran yang berbeda. Ketika kepatuhan terhadap satu persyaratan peran mungkin membuat sulit untuk mematuhi persyaratan lain, juga mengakibatkan terjadinya interrole conflict, yakni adanya situasi perbedaan ekspektasi antara individu dan kelompok. Dan yang terakhir adalah role play and assimilation. Menurut penelitian yang dilakukan Philip Zimbardos, seseorang dapat dengan mudah dan cepat mengambil peran yang sangat berbeda dari kepribadian bawaan mereka. Selanjutnya, how norm exert influence on our individual behavior, di mana ada hubungan antara norma dan perilaku. Dikarenakan dengan adanya aturan yang berlaku, maka individu akan menjaga perilakunya atas peraturan yang berlaku tersebut. Selanjutnya ada the level of influence norms can exert over us. Yang pertama ada norms and emotion, di mana emosi individu yang mempengaruhi emosi suatu kelompok dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada norms and conformity, di mana emosi yang kita sesuaikan saat kita ingin diterima suatu grup dan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Yang ketiga ada norms and behavior, di mana peraturan di kelompok kerja yang secara signifikan mempengaruhi perilaku kerja. Dan selanjutnya ada positive norms and group outcomes, di mana jika norma positif dijalankan bersama, maka norma akan menjadi kuat dan berkembang di satu kelompok tersebut. Selanjutnya ada negative norms and group outcomes, di mana norma negatif yang berkembang dalam suatu kelompok atau grup dan mengakibatkan dampak negatif serta performa grup dapat menurun. Dan yang terakhir ada norms and culture, di mana berkumpulnya berbagai budaya yang menyesuaikan diri diakibatkan norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu 7 elements of an organization's structure. Struktur organisasi menentukan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan terkoordinasi. Dalam struktur organisasi terdapat 7 elemen yang harus diperhatikan seorang manajer saat mendesain struktur organisasi, antara lain yang pertama yaitu work specialization, merupakan pembagian kegiatan pekerjaan dalam organisasi ke dalam berbagai tugas secara terpisah. Yang kedua yaitu departmentalization, yaitu merupakan proses pengelompokan aktivitas menjadi sejumlah departemen. Yang ketiga adalah chain of command, merupakan garis wewenang yang tidak terputus, di mana menghubungkan semua orang dalam organisasi dan menjelaskan posisi orang tersebut. Yang keempat, span of control, yaitu menjelaskan jumlah level dan manajer yang dimiliki organisasi. Yang kelima adalah centralization dan decentralization. Sentralisasi merupakan pemusatan pengelolaan kewenangan. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang. Yang keenam adalah formalization, yaitu mengacu pada sejauh mana pekerjaan dalam organisasi sesuai dengan standar. Yang ketujuh yaitu boundary spanning, yaitu terjadi ketika individu membentuk hubungan dengan orang di luar kelompok yang ditugaskan secara formal. Berikut merupakan birokrasi atau birokrasi, merupakan konsep yang mendasari semua birokrasi adalah standarisasi. Jadi ketika kita ingin membentuk suatu birokrasi, kita harus ditempatkan pada realitas standarisasi. Jadi pertimbangan seperti contohnya yaitu pertimbangan bank tempat Anda menyimpan rekening, toko tempat Anda membeli pakaian, atau kantor pemerintah yang memungut pajak, menegakkan peraturan kesehatan, atau menyediakan perlindungan kebakaran setempat. Mereka semua mengandalkan proses kerja untuk koordinasi dan kontrolisasi. Birokrasi dikerjakan oleh tugas-tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan regulasi yang diinformasikan secara kuat. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam unit otoritas terpusat tentang kendali yang sempit dan mengambil keputusan yang mengikuti rantai komando. Birokrasi menggabungkan semua tingkat departemen terkuat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh suatu birokrasi yang dibuat dengan functional structure. Jadi
struktur fungsional berfungsi untuk mengelompokkan karyawan menurut spesialisasi, peran atau tugas yang mereka serupa. Jadi ketika kita lihat di gambar itu ada si CEO dengan pembawahan marketing sales sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang telah dideskripsikan sebagaimana perusahaan tersebut akan berjalan. Jadi kalau di gambar dibagi menjadi 3, marketing, sales, dan service sesuai ininya masing-masing yang tidak bisa dilakukan oleh tim lain. Misal tim marketing tidak boleh ikut campur dalam tim service seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya merupakan pembuatan birokrasi melalui matrix structure. Jadi struktur matriks menggabungkan struktur fungsional dan produk, dan kami menemukannya di biro iklan, perusahaan kedirgantaraan, laboratorium litbang, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga pemerintah. Jadi matrix structure ini menemukan garis X dan Y seperti di matematika ketika kita menempatkan struktur fungsional dengan produk yang akan dikerjakan. Jadi seperti tadi struktur fungsional mirip dengan sebelumnya, tetapi ada tambahan yaitu produk yang akan dikerjakan. Jadi produk itu dikerjakan oleh beberapa divisi dan siapa saja yang bisa mengerjakannya. Jadi struktur ini semakin kompleks dan semakin detail daripada functional structure sebelumnya. Jadi next. Berikut merupakan virtual struktur organisasi di mana sebuah organisasi inti yang kecil yang mengadaidakan fungsi bisnis utama. Next. Berikutnya ada tip struktur di mana struktur organisasi yang menggantikan departemen dengan tim yang diberdayakan dan yang menghilangkan batasan horizontal dan penghalang eksternal antara pelanggan dan pemasok. Next. Dan berikutnya merupakan the circular struktur di mana sebuah struktur organisasi di para eksekutif berada di pusatnya dan menyebarkan visi mereka keluar lingkaran-lingkaran yang dikelompokkan berdasarkan fungsi yaitu manajer, spesialis, dan pekerja. Next. Selanjutnya adalah downsizing on organizational structure and employee. Downsizing merupakan upaya sistematik untuk membuat organisasi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi staf, atau menjual unit bisnis yang tidak menambah nilai. Penyebabnya antara lain yang pertama, krisis ekonomi yang dialami perusahaan, yang kedua, jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak, yang ketiga, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang lebih profesional. Lalu terdapat dampaknya yaitu terdapat dampak positif dan negatif apabila suatu perusahaan melakukan downsizing. Positifnya adalah dengan organisasi yang lebih ramping, perusahaan dapat bekerja lebih efisien. Contohnya itu dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga mengurangi pembiayaan perusahaan. Tetapi dampak negatifnya adalah menambah jumlah pengangguran yang ada dan komitmen para pekerja berkurang karena khawatir akan pengurangan jumlah pekerja di masa mendatang. Next. Selanjutnya adalah organizational structure, yaitu terdapat 2 model. Yang pertama, mekanisme model yang terdiri dari spesialisasi, pembagian pasti, rantai perintah yang jelas, sentralisasi, serta rentang kendali yang jelas. Lalu terdapat organic model yang terdapat tim lintas fungsional, keterbukaan informasi, rentang kendali yang luas, desentralisasi, serta formalisasi yang rendah. Selanjutnya, analyze the behavioral implication of different organizational design. Struktur atau desain organisasi yang berbeda dapat memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap anggotanya. Yang pertama, dalam organisasi yang sangat formal dan terstruktur, tingkat keadilan organisasi adalah prediktor kepuasan yang sangat penting. Sedangkan dalam organisasi organik yang lebih pribadi dan adaptif secara individual, karyawan lebih menghargai keadilan antar pribadi. Berbeda lagi dalam organisasi yang memiliki struktur mekanistik, di mana beberapa orang paling produktif dan puas ketika tugas-tugas pekerjaan distandarisasi dan ambiguitas diminimalkan. Oleh karena itu, pengaruh desain organisasi terhadap perilaku karyawan harus membahas perbedaan individu dengan mempertimbangkan preferensi karyawan mengenai spesialisasi pekerjaan, rentang kendali, dan sentralisasi. Berikut merupakan penjelasan dari spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas karyawan yang lebih tinggi, namun tidak selamanya demikian. Sedangkan rentang kendali
dapat mengarah pada kinerja karyawan yang lebih tinggi karena memberikan pengawasan yang lebih jauh dan lebih banyak untuk pekerja. Sedangkan sentralisasi merupakan hubungan antara sentralisasi dan kepuasan kerja, yakni secara umum. Organisasi kurang terpusat memiliki otonomi yang lebih besar dan otonomi tampak berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Namun sebagian karyawan mungkin menganggap lingkungan otonom sangat ambigu. Dari hal-hal tersebut, kesimpulannya adalah seorang pekerja yang lebih menyukai prediktabilitas cenderung mencari dan mengambil pekerjaan di struktur mekanis. Sedangkan pekerja yang menginginkan otonomi lebih cenderung berakhir di struktur organik. Dengan demikian, efek struktur pada perilaku karyawan tidak diragukan lagi berkurang ketika proses seleksi memfasilitasi pencocokan yang tepat antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Struktur organisasi memang mempengaruhi karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang, mempertahankan, dan mengembangkan dengan cermat dan baik agar tidak kehilangan pekerja yang kompeten. Selanjutnya, terdapat studi kasus yang telah kami siapkan, yaitu konflik buruh driver Gojek dengan PT Gojek Indonesia. Konflik yang terjadi antara buruh driver Gojek dengan PT Gojek adalah konflik yang akan memperkuat struktur sosial dalam PT Gojek. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Next. Permasalahannya adanya hak buruh driver Gojek yang belum terpenuhi. Status kemitraan yang berjalan selama ini antara buruh driver Gojek dengan PT Gojek telah menyalahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu keinginan dari buruh driver Gojek untuk meminta diangkat menjadi karyawan. Lalu masalah selanjutnya pengembalian ke tarif awal yaitu 4.000 yang sebelumnya diturunkan menjadi 3.000 dan konflik selanjutnya menyangkut transparansi PT Gojek terhadap buruh driver Gojek. Next. Nah, hubungan permasalahan dengan teori yang telah kami jelaskan, yang pertama dari buruh Gojek merupakan identitas sosial yang terbentuk dikarenakan memiliki waktu berbagi pengalaman, khususnya pengalaman menyakitkan. Lalu selanjutnya, aturan ketenagakerjaan PT Gojek yang merugikan buruh. Norma negatif yang berkembang di dalam grup dan mengakibatkan dampak negatif serta performa grup menurun. Dan yang terakhir, transparansi PT Gojek terhadap buruh driver Gojek. Yaitu dalam organisasi yang sangat formal dan berstruktur, tingkat keadilan organisasi adalah prediktor kepuasan yang sangat penting. Next. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah dikarenakan konflik yang terjadi antara buruh driver Gojek dengan perusahaan adalah konflik yang berdampak terhadap struktur sosial perusahaan PT Gojek, maka solusi yang tepat adalah perusahaan harus menjaga struktur sosial yang baik antara buruh driver dengan perusahaan, dengan tujuan terjalin hubungan yang harmonis antara buruh dengan pihak perusahaan. Sehingga dengan akan terwujudnya pelayanan yang cepat, inovasi, dan berdampak sosial. Konflik bukan semata menimbulkan perpecahan, tetapi menguatkan struktur yang ada di PT Gojek itu sendiri. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah selayaknya PT Gojek memberikan kenyamanan kepada buruh atau driver Gojek. Dengan kenyamanan tersebut, tidak akan terjadi konflik yang berarti dan berdampak terhadap perusahaan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.